Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh bersekutu kembali dengan Ibu Bapak dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 3 Agustus 2023. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dungi di pasu-pasu debatama nasida, ninna debatama tu nasida, marpino pari mahamu, asa sopar hamu, jala gohi hamu sadok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu deke akan di laut, do pidong akan di namartonga-tonga langit, rodi sude binatang akan jirir di atas tanoon." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap benda yang kita temui di sekeliling kita pasti memiliki kisah di balik pembuatannya. Alasan mengapa benda itu dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi seperti yang kita ketahui. Baik itu untuk mempermudah pekerjaan kita, meningkatkan kenyamanan, maupun hanya untuk memperindah ruangan. Pokoknya pasti ada tujuan ketika sesuatu diciptakan. Contoh, robot mungkin merupakan salah satu penemuan yang memiliki sejarah terpanjang di dunia. Sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu, manusia sudah menciptakan benda-benda bergerak. Sekitar 1000 sebelum Masehi pada dinasti Zhou, sebuah benda yang dapat bernyanyi dan menari diciptakan untuk menghibur raja. Ratusan tahun sebelum Masehi, para ilmuwan di Alexandria membuat mesin mirip manusia untuk keperluan keagamaan. Dalam perkembangannya, robot paling banyak dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sesuai fungsinya, dalam setiap robot sudah dirangkai bagian-bagian yang dapat mendukung pekerjaan yang diharapkan darinya. Saudara di dalam Kristus, begitupun saat menciptakan manusia. Tuhan pun memiliki tujuan dalam pikirannya. Bukan tujuan biasa-biasa saja, tetapi tujuan yang besar. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menjaga dan memelihara bumi ciptaan Allah itu. Dalam nas hari ini ada 3 hal yang ditugaskan Allah kepada Adam dan Hawa dalam rangka memelihara bumi ini, yakni yang pertama, beranak cuculah. Tujuan pertama dari penciptaan manusia adalah supaya bertambah banyak. Kata beranak cuculah dan bertambah banyak memiliki 2 pengertian. Yang pertama, reproduksi fisik, yaitu melahirkan anak sehingga lewat kelahiran anak itu akan memperbanyak gambar dan rupa Allah. Yang kedua, reproduksi non-fisik, yaitu menghadirkan karakter Allah dalam diri manusia itu sehingga orang di sekitarnya bisa merasakan kehadiran Allah. Dan inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Perintah beranak cucu ini bukan berarti bablas membuat anak sebanyak-banyaknya, tetapi harus juga memikirkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan hal tersebut. Kita harus bertanggung jawab, membesarkan dan mendidik keturunan kita dengan memiliki karakter Allah di dalam diri dan kehidupan mereka. Yang kedua, Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk menaklukkan bumi, termasuk segala yang ada di dalamnya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi jangan mau ditaklukkan oleh apa saja yang ada di dalam dunia ini, tetapi justru kita memiliki otoritas untuk menaklukkannya. Kata taklukkanlah, subdu, berasal dari kata Ibrani kabas. Sesungguhnya ini berlaku manakala pihak yang ditaklukkan itu sudah berada dalam kondisi buruk atau jahat. Taklukkan apabila bumi sudah menjadi ancaman. Ini menandai bahwa alam sepatutnya diupayakan sebagai lingkungan yang memberi daya dukung. Namun pemahaman ini justru dimanfaatkan oleh kita manusia
untuk menyalahgunakan kebaikan dan kesuburan alam pula. Perintah ini bukan diartikan untuk menguasai bumi dengan sebebas-bebasnya. Kita juga harus menjaga ekosistem bumi agar bumi tidak rusak dan kita bisa hidup dan tinggal di bumi ini dengan damai dan sejahtera. Yang ketiga, Allah menempatkan manusia menjadi wakilnya di dalam dunia ini. Kata berkuasa menunjuk kepada wewenang yang diberikan Tuhan untuk mengelola dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. Hanya kepada manusia Allah memberikan wewenangnya. Jadi jangan pernah salah gunakan wewenang itu. Kata berkuasalah, dominion atau rule dari kata rada, sudah suatu kata kerajaan, pemerintahan yang bertahta dari seorang raja. Kata rada menunjukkan pola pemerintahan yang adil dari sang raja. Berkuasa bukan berarti kita mau bertindak semau gue, tetapi harus bertindak yang adil dan bijaksana tanpa harus mendominasi hidup orang lain. Kita tidak merampas hak dan bagian orang lain. Berkuasa artinya kita menggunakan kekuatan dan jabatan kita untuk mensejahterakan hidup manusia dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Kristus, ketiga tugas itulah juga yang kita emban hingga saat ini. Kita harus mampu memelihara dan menjaga bumi serta melestarikannya untuk generasi demi generasi selanjutnya. Kiranya Tuhan memampukan dan menguatkan kita melakukan tugas mulia ini. Amin, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mau menggenapi amanat agung-Mu dalam hidup kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk selalu mengingat dan menyadari apa tujuan kami di dunia ini, yaitu untuk beranak cucu serta memelihara dan menjaga dan menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.